dan kiranya menjadi berkat. Dan pada malam hari ini kita melihat bagaimana narasumber kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sekalipun dia mengalami persekusi berat, di mana dia mau dibunuh oleh saudaranya sendiri hanya karena percaya Tuhan Yesus. Dan ini ngeri sekali, ya. Tapi kita melihat Tuhan Yesus bertanggung jawab. Tuhan Yesus berkuasa, dia panggil, dia berkuasa untuk menjaga dan menyelamatkan narasumber. Ya, bagaimana kisah selengkapnya? Kita akan ikuti, kita akan sambut Ibu Umi. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Pak Yusuf Manubulu. Ya, apa kabar? Luar biasa, Pak, baik. Haleluya. Baik Ya, Ibu dan teramat ceria baik. sekali. Tuhan Yesus baik ya. Iya, amin. Ya. Oke Ibu, terima kasih sudah hadir, mau berbagi dengan kami. Kesaksian Ibu akan sangat memberkati, akan sangat menguatkan, karena banyak orang yang ada di persimpangan akan diteguhkan, yang bimbang akan mendapatkan ketetapan, bahkan yang sudah mulai lemah, dengan melihat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang nyata, mereka akan dikuatkan pada malam hari ini. Oke, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Umi. Silakan Ibu. Baik Pak, selamat malam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini saya akan menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Bagaimana awal mula saya mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. Dari awal mula saya dari latar belakang keluarga yang semuanya Muslim. Kami tidak ada satupun dari keluarga kami yang beragama Kristen. Ibu, dari kecil, sorry ya Pak. Ibu Umi, sorry saya potong sebentar. Mungkin posisi duduknya agak mundur sedikit Ibu, supaya wajah Ibu bisa terlihat lebih jelas. Agak mundur sedikit, ya. Oke. Iya, baik Pak. Ya. Oke. Silakan Ibu dilanjutkan. Iya, baik. Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini saya akan menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Dimulai pertemuan saya bertemu dengan Tuhan Yesus ketika saya masih gadis. Pada tahun 89 saya mengalami pergumulan yang sangat berat. Perlu saya sampaikan, sebelum hal itu terjadi, diawali masa kecil, saya lahir di sebuah tempat yang berada di suatu daerah di Sumatera Selatan. Saya berada di lingkungan pesantren. Saya terdiri dari 2 bersaudara, dari 4 bersaudara. Saya anak yang keempat, anak bungsu. Saya dibesarkan dari lingkungan keluarga pesantren. Mengapa seperti itu? Karena di lingkungan tempat saya lahir, disitulah tempat berdirinya sebuah pesantren besar di Palembang. Kemudian masa kecil saya ketika saya berusia 6 tahun, saya sudah mengalami penderitaan. Saya ditinggalkan ayah yang meninggal dunia. Ayah saya meninggal bukan karena sakit, tetapi ayah saya meninggal karena dibunuh orang. Ayah saya mengalami perampokan dan akhirnya dibunuh. Ketika itu masih berusia 6 tahun. Karena kondisi ini, ibu saya mengajak saya pindah ke kota Palembang. Saya mulai sekolah di sana. Karena ibu saya adalah yang mencari nafkah pada saat itu, saya dititipkan ke kakak saya. Itu kakak sepupu dari keponakan ibu saya. Saya tinggal sama beliau dari mulai SD sampai saya masa SMA. Kemudian ada pengalaman yang tidak bisa saya lupakan ketika SD, karena saya tinggal di tempat saudara. Di usia saya yang masih kecil, saya harus bangun pagi-pagi jam 5 subuh, wajib bangun, kemudian sholat subuh, kemudian saya melakukan pekerjaan rumah tangga jam 6 pagi, kemudian saya berangkat ke sekolah sampai siang. Dan kehidupan saya hari lepas hari berjalan seperti itu. Sedari kecil saya
harus bekerja keras, membantu, membanting tulang untuk karena saya menumpang di rumah saudara, saya jadi harus menempatkan diri dengan sebaik-baiknya. Di sana saya dididik keras, kalau saya terlambat bangun jam 5 pagi, pasti saya akan dimarah, bahkan dipukul. Saya wajib sholat subuh. Setelah sholat subuh, saya akan menyiapkan sarapan dan segala sesuatunya. Kemudian saya harus berangkat. Sampai suatu hari di kelas 6 SD, saya mengalami pergumulan yang luar biasa. Saya sedih karena ketika itu saya harus tinggal di rumah keluarga. Ibu saya harus pergi ke daerah lain untuk mencari nafkah. Saya hampir membunuh diri saya dengan cara saya naik ke sebuah pohon. Saya ingin menjatuhkan diri dari sana. Tetapi Tuhan baik, di tengah itu walaupun angin kencang, saya tidak terjatuh, tapi saya akhirnya dipanggil sama kakak sepupu saya di mana saya tinggal. Kalau kakak sepupu saya ini, dia orangnya baik, karena dia lulusan IAIN. Kemudian, tetapi saya yang merasakan yang tidak enak itu dengan kakak ipar. Karena mungkin kakak ipar saya terganggu dengan kehadiran saya di rumahnya. Sehingga seringkali saya diperlakukan tidak adil. Kalau saya ingat ini, saya akan seringkali merasakan ingin menangis. Ketika mereka makan enak, saya tidak dikasih. Tapi saya bersyukur. Saya tetap kuat. Akhirnya saya melanjutkan ke SMP, diterima di SMP. Kemudian di SMP pun, saya tetap bergumul. Bergumul karena apa? Ibu saya tidak bersama dengan saya, jadi otomatis ibu saya datang itu 1 bulan sekali untuk memberikan uang SPP dan juga biaya kehidupan saya di sana. Sampai saya SMA, ketika itu zaman itu saya masuk SPG. Karena saya berpikir kalau saya masuk SPG, saya akan setelah tamat SPG saya akan menjadi guru. Otomatis bagi saya bisa menghidupi diri saya sendiri, juga membantu ibu saya yang membanting tulang untuk mencari nafkah demi kami anaknya. Kakak saya pada saat itu sudah berada di Jakarta, dia merantau bekerja di Jakarta, jadi saya terpaksa dititipkan sama kakak saya. Kemudian setamat SD, SMP, di sekolah kami adalah negeri, otomatis di tengah sekolah itu tidak ada teman kami yang berbeda. Dan dari kecil saya diajarkan wajib puasa, wajib sholat 5 waktu, wajib melaksanakan puasa, kemudian sembahyang 5 waktu, kemudian harus ngaji. Mengaji itu harus, karena kakak saya ini adalah guru mengaji di rumah. Otomatis dengan dia mengajar ngaji, saya harus ikut mengaji. Tetapi ketika itu saya belajar mengaji hanya ikut mengaji, tetapi jujur saja saya tidak mengerti ayat-ayat yang disampaikan. Saya lebih cenderung menghafal ayat-ayat tersebut. Tetapi secara pribadi saya tidak diberitahu arti atau tafsir dari firman Tuhan, Al-Quran yang disampaikan kepada saya, tapi saya harus ikuti. Berhubung saya masih kecil, saya tetap taat, saya ikuti di tengah penderitaan yang ada, saya tetap harus bertahan, karena saya punya tekad, saya harus sekolah. Saya harus sekolah. Mengapa saya sampaikan hal itu? Karena dari keluarga. Orang tua saya, papa saya mengatakan, kalau ayahmu tidak ada, kalau ibumu bekerjanya jauh dari kamu, kamu paling jadi perempuan yang tidak benar. Dan saya tekad kuat, saya tidak boleh. Saya harus sekolah yang setinggi-tingginya demi mencapai harga diri dan mengangkat orang tua saya, ibu saya secara khusus, keluarga saya untuk mengalami perubahan nasib ke depannya lebih baik. Di sekolah SD, SMP, sampai SMA,
ketika itu adalah SPG. Saya bertekad dari SD, SMP, dan SMA saya harus rajin belajar, harus menjadi orang yang pandai. Terakhir di kelas 3 saya, dari kelas 1 SMA saya juara 1, kemudian sampai kelas 3 saya bertekad jadi juara 1 dan itu berhasil saya capai. Akhirnya lulus SPG, saya ikut honor di sekolah negeri, mengajar pramuka, kemudian saya ikut tes di Institut Agama Islam di Palembang, Institut Agama Islam Negeri di Palembang, dan puji Tuhan ketika itu saya sangat bersyukur dari ribuan orang yang mendaftar, saya diterima. Saya masuk ke Fakultas Tarbiyah, jurusan Ilmu Agama Islam atau Pendidikan Agama Islam. Selanjutnya saya terus kuliah, berjalan terus. Seiring berjalannya waktu, saya aktif di kampus, saya juga aktif di organisasi, saya aktif juga di acara-acara HMI dan lain-lain. Kemudian setamat dari kuliah pada tahun 89, ada hal yang sangat menyedihkan hati saya. Ibu saya yang menjadi orang tua saya satu-satunya meninggal dunia setelah dirawat selama 6 bulan, 1 bulan di rumah sakit karena menderita kanker rahim. Saya hancur hati saya. Tetapi sambil saya kuliah, saya terus bertekad untuk merawat ibu saya, dan akhirnya suatu saat ketika selama saya merawat ibu di rumah sakit, saya kuliah, pulang pergi kuliah pagi, pulang siang, kemudian merawat ibu di rumah sakit sampai 1 bulan. Setelah 1 bulan, ibu dibiopsi, kemudian dokter memanggil saya karena saya anaknya satu-satunya, dan dokter memberi informasi, Umi, mamamu sakit kanker stadium 4 dan waktu umurnya hanya 6 bulan. Saya berusaha ketika itu, jujur saja, saudara-saudaraku, dunia saya rasanya mau hancur, saya rasanya mau mati. Mengapa? Karena orang tua saya satu-satunya akan meninggal dunia. Itu diagnosa dokter. Dan saya katakan, dokter, tidak adakah usaha untuk menolong ibu saya supaya bisa disembuhkan? Dokter katakan, mohon maaf, untuk saat ini perawatan dari dokter hanya bisa melakukan operasi. Kalaupun dilakukan operasi, itu belum tentu berhasil. Akhirnya kami disarankan dokter untuk pulang. Ibu saya pulang ke rumah. Saya merawat ibu saya sampai 6 bulan, masa apa yang dikatakan dokter benar adanya. Ibu saya singkat, akhirnya meninggal dunia di pangkuan saya. Saya hancur, saya sedih sekali. Tidak ada harapan ke depan. Saya mau jadi apa kalau ibu saya sudah tidak ada? Kakak saya di Jakarta, saya di Palembang tinggal dengan saudara, kemudian merawat ibu dengan saudara. Di saat ibu dikuburkan, saya pingsan. Saya pingsan saat itu, dan rasanya saya tidak sanggup lagi untuk bangkit. Kemudian ketika ibu meninggal, setelah ibu dikuburkan, saya masih berada di Palembang karena saya harus mengurus segala surat menyurat untuk pindah ke Jakarta. Kemudian saat itu kakak saya mengatakan, Dek, lebih baik kamu ikut kakak ke Jakarta. Kalau kamu di sini, kamu tinggal dengan siapa? Kemudian kakak kembali ke Jakarta dan saya mengalami perjuangan yang sangat berat. Ketika itu saya mengenal, di masa saya kuliah, saya mengenal seorang laki-laki. Laki-laki ini melamar saya. Mohon maaf.
Bapak Ibu, melamar saya, kemudian di tengah berlangsungnya lamaran, menentukan waktunya pernikahan atau resepsi, satu saudara kami mendapat informasi bahwa dia menghamili anak orang lain. Akhirnya pernikahan saya dibatalkan, keluarga saya membatalkan pernikahan, dan dia mengatakan, daripada saya putih mata, lebih baik saya putih hati. Daripada dia hidup, lebih baik dia mati. Ternyata apa yang dia sampaikan itu benar adanya. Dia ketika itu, saya tidak mengerti apa namanya, tapi saya dibuat oleh dia, saya seperti hampir gila. Dan di tengah saya sakit, orang ini masih ada, saya juga bingung. Jauh dari orang ini saya benci. Tetapi kalau dia datang, saya tidak bisa mengatakan atau menolak. Akhirnya keluarga Tante Om di Palembang memberi informasi ke kakak saya yang mengatakan lebih baik adikmu dibawa pergi ke Jakarta daripada dia nanti mengalami penderitaan yang berkepanjangan dengan orang ini. Singkat cerita, akhirnya pada tahun 89 saya dibawa ke Jakarta oleh kakak saya. Tapi sebelumnya, Bapak Ibu, saudara-saudara semua, di saat saya sakit itu, saya diobati oleh keluarga saya sendiri, dan dari keluarga itu mengatakan, saya tidak boleh pulang ke Palembang kalau tanpa dengan keluarga atau dengan suami saya. Karena kalau tidak, saya akan terus diserang oleh laki-laki tersebut. Sampailah saya di Jakarta, saya ngekos di Jakarta, tinggal di orang Palembang, kakak saya titipkan di sana. Dia cukupi segala kebutuhan saya, kemudian setelah 1 bulan saya di Jakarta, saya mencoba bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta. Kemudian saya tinggal di situ, kehidupan berjalan seperti biasa, tapi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dengan kepergian ibu saya, dengan kondisi yang saya alami, hati saya hancur. Saya ke Jakarta tidak ada harapan. Saya mau jadi apa di Jakarta ini? Tetapi dari kakak saya memberikan semangat untuk saya harus bangkit, saya tidak boleh sedih berkepanjangan, dan saya tinggal di rumah orang Palembang selama 6 bulan di sana. Kemudian pada saat itu, ketika saya tinggal di sana, saya mendengar satu khotbah dari seorang ustadz yang terkenal. Ketika itu Maulid Nabi dan menjelang, saya ingat menjelang bulan puasa. Dan kemudian saya mendengar khotbah. Saat itu saya tidak mengerti karena saya tidak menyaksikan dan tidak berada di sana. Kemudian saya mendengar ada satu kata, jangan sampai dari keluargamu ada yang menjadi kafir, seperti Yusuf Roni. Saya bingung ketika itu. Karena tempat tinggal saya dengan lapangan itu sangat dekat, otomatis ketika khotbah itu berlangsung terdengar sangat jelas. Kemudian saya bingung, siapa itu Yusuf Roni ya, kok dikatakan seperti itu. Kemudian saya berkenalan dengan teman saya ini orang Kristen. Dia sangat baik kepada saya, dia sangat care dengan saya, sangat perhatian. Suatu saat karena kondisi sudah tidak baik, di mana saya ngekos dengan orang Palembang, salah satu anaknya ingin dijodohkan dengan saya, tapi saya tidak suka. Akhirnya banyak hal yang terjadi, penderitaan bertambah. Saya pindah kos sendiri di tempat lain, masih di dekat situ juga. Kemudian saya ngekos sendiri sambil bekerja rutinitas seperti biasa.
Dan pada saat itu tanpa saya rencanakan, saya berkenalan dengan seorang laki-laki yang saat ini menjadi suami saya. Saya tidak tahu latar belakangnya dia dari mana, tapi yang saya tahu dia adalah laki-laki yang baik. Kemudian suatu saat saya menemukan di tempat tinggalnya buku yang bertuliskan Isa Al-Masih menurut Al-Quran dan Alkitab. Saya tanya kepada dia, mohon maaf, si kakak ini saya katakan, kenalan saya ini, apakah kamu Islam ataukah kamu Kristen? Terus dia jawab, dia katakan saat itu, saya beragama Kristen, tetapi di keluarga saya, kakak saya yang tertua haji, om-om saya semuanya Muslim, dan kami ada 4 orang bersaudara itu Kristen, jadi kakak saya satu masuk Islam dan dia adalah haji. Dia salah satu ketika itu adalah menjadi salah satu orang yang kepercayaan dari salah satu untuk umroh orang naik haji. Beliau adalah sebagai guide-nya untuk orang-orang yang berangkat haji. Perkenalan dimulai dengan sana, kemudian ada satu yang membuat saya akhirnya mengenal Tuhan, Bapak Ibu. Teman saya yang beragama Kristen ini memberikan satu kertas traktat kepada saya yang di traktat itu saya lihat tulisannya berasal dari Bapak Amran Amri. Kemudian dia membahas di sana Isa Al-Masih menurut Al-Quran dan Alkitab. Kemudian saya diberikan itu, sementara teman saya ini setiap hari bertanya, Umi, apakah sudah dibaca? Saya katakan belum. Berjalannya waktu 1 bulan, akhirnya dia tanya terus, saya jujur di hati saya, saudara-saudaraku kesal. Saya jengkel, marah juga, karena saya pikir dia tahu, saya ini Islam. Kenapa dia mesti bawa saya ke Kristen? Kenapa dia mesti menunjukkan hal itu? Kemudian akhirnya suatu saat dia datang lagi pada Minggu pagi, Umi mau nggak ikut ke gereja? Tambah sebel saya, tambah jengkel. Terus dia katakan seperti, Umi, ini lembaran traktat ini kamu baca, ini saya kasih kamu Alkitab. Kamu kan punya tafsir Al-Quran, kamu bisa baca itu, kamu bisa compare antara apa yang ada di Alkitab dengan Al-Quran. Di hati saya saat itu mengatakan, ini orang keterlaluan juga ya, orang Islam kok disuruh baca Alkitab, dikasih Alkitab pula. Cuman karena dia baik dengan saya, selama saya berada di dekat dia, bertetangga dengan dia, saya terima Alkitab itu dan saya mulai, pada saat itu saya ingat bulan puasa, saya menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh. Kemudian setelah 1 bulan penuh saya berpuasa, saya mulai bertahap membuka kertas yang diberikan kepada saya itu dengan tujuan adalah untuk membuktikan kepada dia bahwa dikatakan di sana Isa anak Maryam adalah Yesus Kristus Tuhan. Bagi saya itu hal yang tidak mungkin, karena apa? Di pengajaran saya yang lama, jangankan Isa anak Maryam, Isa Al-Masih dengan disebut orang adalah Yesus Kristus itu Tuhan, saya mendengar Tritunggal yang Esa saja, bagi saya itu sesuatu yang tidak mungkin. Karena apa? Di pengajaran saya dulu mengatakan, ketika saya sembahyang, saya ingat ada ayat yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak diberanakan. Sementara saya mendengar dari kesaksian teman saya ini, ada Allah Bapa, ada Allah Anak, dan ada Allah Roh Kudus. Saya pikir ini impossible, nggak mungkin. Yang namanya
Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Tetapi apa yang Dia berikan kepada saya gumuli itu, saya compare antara apa kitab yang Dia berikan dengan Al-Quran yang saya miliki saat itu, tafsir Al-Quran. Saya pelajari itu dengan seksama, bertahap tapi pasti, saya pelajari terus. Akhirnya pada titik tertentu, saya merasakan kelelahan, keletihan, saya bingung. Karena apa? Di satu sisi saya sembahyang, puasa, di sisi lain saya juga membaca Alkitab. Sementara juga Tuhan izinkan saya berkenalan dengan pacar atau suami saya ini Kristen. Saya jujur saja, saya berkata di dalam diri saya sendiri, saya tidak akan pindah agama karena laki-laki. Bukan saya sombong, tetapi itulah prinsip hidup saya karena saya diajarkan dari kecil. Sembahyang yang taat, tahajud sangat rajin, istihoro sangat rajin, kemudian ibadah saya usahakan untuk tidak pernah tinggal, puasa tidak hanya puasa wajib, tapi saya lakukan juga puasa sunat. Masa saya mesti menjadi Kristen? Kemudian teman saya atau pacar saya saat itu mengatakan, kamu tahu nggak siapa itu Yesus? Saya katakan Yesus adalah Isa Al-Masih, anak Maryam. Itu yang saya tahu. Terus dia katakan Yesus itu Tuhan. Tidak, saya bilang. Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah nabi. Dari 25 nabi, Yesus adalah salah satu nabinya. Terus kemudian perjalanan kami tidak berjalan dengan semestinya. Karena apa? Saya bertekad, tadi sudah saya katakan, dengan kondisi saya berangkat ke Jakarta, latar belakangnya seperti apa. Saya bertekad saya harus sekolah. Kemudian di samping saya bekerja, saya juga mengambil lagi kursus-kursus keterampilan yang lain, sehingga bahasa Inggris, sekretaris, perpajakan, pokoknya saya punya bertekad sekolah. Saya harus sekolah. Jadi pulang bekerja, saya menganjurkan lagi kuliah lagi, sekolah lagi. Saya harus menjadi orang yang berhasil. Jadi saya tidak terlalu fokus ke masa depan untuk menikah. Karena bagi saya ketika itu saya masih muda, saya masih panjang, masih banyak perjalanan saya masih panjang. Kemudian kembali ke titik terakhir ketika saya membaca traktat tadi, saya temukan di Alkitab yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat ke rumah Bapa tanpa melalui aku. Itu dari Yohanes 14 ayat 6. Saya mulai goyah. Saya tetap menjalankan puasa, saya tetap menjalankan ibadah agama saya, tetapi saya juga membaca Alkitab. Sementara dari kakak saya sudah mulai mendengar dari tetangga saya yang orang Palembang yang mengatakan bahwa saya itu udah mulai ikut-ikutan orang Kristen. Kakak saya mengamati saya terus, saya tetap berjalan, tetapi suatu saat, pada titik puncak, saudara-saudaraku, saya merasakan kelelahan yang luar biasa. Setelah saya compare apa yang saya terima dari tafsir Al-Quran dengan Alkitab, justru saya mendapat jawaban di Alkitab. Yang saya dapatkan ketika itu adalah, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang dapat ke rumah Bapa tanpa melalui aku. Saya ingat ketika itu saya diberikan adalah Sirotol Mustaqim yang saya dapatkan dulu. Sirotol Mustaqim itu adalah perumpamaan rambut satu di belah 7. Untuk kita mencapai ke surga itu harus menjalani itu. Dan akhirnya saya putuskan saya sembahyang tahajud. Di tengah sembahyang tahajud malam itu, saya juga sembahyang istihoro. Saya sudah lelah, saya sudah capek,
Saya merasakan tubuh saya semakin hari kurus kering. Saya di satu sisi saya mengalami ketakutan karena apa? Kalau sampai saja keluarga saya tahu saya ikut-ikutan, apalagi ke gereja, apalagi ke Kristen, pasti saya dibunuh. Saya udah katakan itu pasti. Pasti akhirnya ketika saya sembahyang istihoro, di saat saya berzikir sampai jam 3 pagi, saya seperti terlelap sejenak, tapi saya melihat dengan nyata di alam supranatural bahwa saya dibawa 2 orang laki-laki yang berpakaian berjubah putih. 2 orang laki-laki ini sangat dari segi manusiawi sangat ganteng. Saya dibawa keluar rumah, di pintu rumah saya disuruh melihat ke langit. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, apa yang saya saksikan saat itu di luar dugaan saya. Saya menyaksikan Kisah Para Rasul 1 ketika Yesus berada di awan. Ketika itu saya melihat ke langit, kemudian saya menyaksikan Yesus berdiri dalam posisi tangan terbuka dengan pakaian yang sangat putih cemerlang. Saya bisa melihat bayangan wajahnya yang bersinar terang, tetapi saat itu saya tersungkur. Saya tersungkur, dan pada saat saya tersungkur seperti itu, saya melihat, tetapi saya tidak sanggup melihat cahaya kemuliaan itu. Kemudian ada suara yang saya dengar. Anakku yang kukasihi, aku ingin membawamu ke surga. Saya sebagai manusia biasa yang tidak mengerti, saya ketika itu menjawab, Tuhan, saya belum siap. Saudara-saudaraku, apa yang terjadi? Ternyata pengalaman supranatural ini yang saya alami, saya seperti diingatkan gigi saya seperti dicabut, dan saya merasakan itu sakit sekali. Kemudian saya duduk, hati saya bergejolak. Saya meminta agar Tuhan menyatakan dirinya kalau memang Tuhan itu hidup, dan Tuhan sudah menyatakan dirinya. Kemudian pagi hari saya sampai dari jam 3 itu saya tidak bisa tidur sampai pagi. Saya akhirnya mengetok rumah teman saya yang Kristen ini. Saya katakan dialah yang menjadi kakak rohani saya. Saya katakan kepadanya minta tolong doakan saya. Saya tadi malam, tadi pagi, jam 3 pagi saya mengalami seperti ini. Saya ceritakan apa yang saya alami, kemudian dia doakan, terus dia katakan seperti ini. Umi, Tuhan sudah menyatakan diri kepadamu. Alangkah baiknya kamu memantapkan hati untuk mengikut dia. Karena dia adalah satu-satunya Tuhan, jaminan setiap umat manusia untuk bisa mencapai ke surga. Saya diam saja, saya hanya minta didoakan. Kemudian saya terus bergumul, saya tetap dalam kondisi tidak bulan puasa, saya puasa. Saya minta petunjuk dari Tuhan, apa yang harus saya lakukan. Kemudian teman saya mengatakan seperti ini, Umi, supaya kamu tidak terombang-ambing dengan keadaan saat ini, alangkah baiknya kamu dibaptis. Saya tanyakan dengan dia, itu dibaptis apa? Dia jelaskan dibaptis adalah sebagai tanda orang percaya kepada Tuhan, menerima keselamatan daripada Tuhan, dan dia dicelupkan ke air, dibaptis untuk menerima keselamatan daripada Tuhan sebagai tanda bahwa dia adalah pengikut Kristus. Ketika itu saya belum mengerti, saya bertanya sana sini, ada berbagai macam aliran yang mengatakan tentang baptisan, tetapi di tengah kondisi saat itu pacar saya kembali ke tempatnya karena ayahnya sakit, kemudian saya berpisah sekian tahun, dan saya bertanya kepada dia untuk memberi informasi, pertimbangan kepada saya.
baptisan yang harus saya lakukan, dan dia mengusulkan untuk saya ikut baptisan selam. Saya ikuti, saya diantar oleh teman kakak rohani saya ini. Di samping teman, dia adalah kakak rohani yang sangat memperhatikan saya. Saya diperkenalkan kepada seorang hamba Tuhan untuk saya diajar, diperkenalkan kepada kebenaran firman mengenai ayat-ayat baptisan. Kemudian ketika itu saya dibaptis dengan beberapa latar belakang yang sama dengan saya. Ada 8 orang sama-sama dibaptis. Kami dari belakangnya dari suku Kedar. Kami dibaptis. Kemudian saya ada hal yang saya kelupaan. Sebelum saya memutuskan untuk dibaptis, ada pengalaman supranatural yang saya alami. Ketika itu Natal, teman saya ini mengajak saya pergi Natal karena saya sendirian di rumah. Dia katakan, "Umi, kamu mau nggak ikut acara gereja kami?" Kemudian dia bilang, di sana ada artis-artis yang terkenal, antara lain Diana Nasution, Ade Manahutu, Edi Slitonga, artis-artis rohani saat itu. Saya ikut bukan karena ingin ikut ke gerejanya, tetapi saya ingin menyaksikan artis itu. Puji-pujian mereka sangat bagus dan sangat memberkati. Kemudian ada pengalaman supranatural sebelum saya tadi, mohon maaf saudara-saudaraku kelewatan. Ada ketika saya mengikuti kebaktian itu, saya duduk paling belakang. Kemudian saya mendengarkan hamba Tuhan yang mengatakan bahwa di samping sebelum khotbah berlangsung akan menyaksikan film. Kebetulan film saat itu yang diputar adalah Yesus Kristus yang disalibkan. Saya dari belakang karena saya baru pertama kali ke sana. Saya duduk paling belakang dan saya menyaksikan hal itu. Ketika film berlangsung, pada saat Yesus disalibkan, Yesus dipukul, Yesus berdarah. Tetapi pada saat puncaknya, ketika tangan Yesus dipaku di kayu salib, kaki Yesus dipaku di kayu salib, saat itu saya merasakan hal yang hati saya hancur. Saat itu saya mendapatkan Roh Kudus yang mengingatkan saya bahwa, "Umi, Yesus itu mati untuk menebus segala dosa dan kesalahanmu." Saya menangis di situ, saya badannya bergetar dari awal menyaksikan film itu sampai titik terakhir selesai film itu, badan saya, tubuh saya bergetar. Saya menangis sampai pulang. Sampai pulang saya terus menangis, saya tidak mengerti itu apa namanya, tetapi saya merasakan sesuatu yang sangat hancur. Saya ketika itu mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan, bahwa Yesus rela mati sebagai Tuhan, rela mati di kayu salib untuk menebus dosa saya. Saya tidak mengerti Bapak Ibu, mengapa ketika tangannya dipaku, ketika kakinya dipaku, badan saya bergetar sejadi-jadinya. Saya tidak mengerti saat itu. Cuman saya katakan dengan teman saya, "Kenapa ya badan saya kok gini, saya kok nggak bisa begini ya?" Saya terus bergetar tangan saya. Nah, itulah awal kemudian saya akhirnya mengambil sembahyang tahajud, kemudian saya istihoroh. Dan semakin dimantapkan, akhirnya saya dibaptis. Kemudian pada saat saya dibaptis, saya bertanya dengan teman saya itu. "Saya mau tanya," saya bilang, "apakah kalian kenal dengan Pak Yusuf Roni?" Kemudian ketika itu dia katakan, "Kalau Umi pengen kenal Pak Yusuf Roni, saya akan antar ke rumahnya Pak Yusuf Roni. Saya akan perkenalkan kamu dengan Pak Yusuf Roni." Akhirnya saya diperkenalkan ke Pak Yusuf Roni. Saya ceritakan apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, dan saya sungguh diteguhkan melalui istri Pak Yusuf Roni. Saya didoakan. Dia katakan, "Umi, karena kamu backgroundnya dari IAIN,
Alangkah baiknya kamu belajar Alkitab dengan serius, agar kamu nanti ketika kamu mengenal Tuhan Yesus, kamu tidak menjadi orang yang Kristen biasa-biasa saja. Agar kamu bisa menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidupmu dan bersaksi kepada keluargamu, karena ada firman Tuhan yang mengatakan, satu orang diselamatkan, maka seisi rumah akan diselamatkan. Saudara-saudaraku, jujur saya takut. Ketika saya didoakan, akhirnya saya katakan, baik Ibu, saya akan ambil sekolah Alkitab. Kemudian saya didaftarkan sama teman saya ini di sekolah Alkitab. Saya ambil sekolah Alkitab malam. Saya dididik di sana, saya mulai diajari bagaimana membaca Alkitab. Kemudian saya juga diajak sama saudara saya ini, kakak rohani saya ini untuk melayani. Saya mulai melayani di guru sekolah minggu, saya ikut pelatihan, kemudian saya melayani juga di pemuda. Dan di tengah sekolah Alkitab ini, saya banyak bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Saya dikuatkan, saya diteguhkan, kemudian penderitaan mulai berjalan. Saya diketahui sudah Kristen. Kakak saya mendengar dari tetangga saya bahwa saya seringkali pergi ke gereja. Suatu saat kakak saya sudah mengancam saya, kalau sampai saya mendengar kamu Kristen, lebih baik kamu mati daripada kamu hidup bikin malu. Mama sudah tidak ada, mama sudah meninggal, sementara kamu Kristen, lebih baik kamu mati. Nah, ini ancaman yang saya alami, tapi belum terlaksana Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Temanku, kakak seorahaniku akhirnya bilang, Umi, kamu pindah dengan saya, tinggal dengan saya, supaya kami cover dengan doa, agar kamu tidak sendirian ketika kamu mengalami pergumulan itu. Saya, setelah mereka menikah, pada saat itu mereka menikah, teman saya menikah dengan suaminya, kemudian saya tinggal dengan mereka. Kemudian saya secara pribadi rajin diajak berdoa. Setiap setiap malam kami diajak berdoa. Kemudian aktif kebaktian, aktif pelayanan juga. Kami ketika itu rajin pelayanan ke rumah sakit, saudara-saudaraku. Kami melayani orang-orang sakit. Kami dari persekutuan doa kami para pemuda di gereja itu, dari latar belakang yang berbeda, kami melayani di rumah sakit, salah satu rumah sakit Kristen yang ada di Jakarta. Kami mendoakan orang-orang sakit, kemudian setelah itu kami kumpul, ada satu rumah yang menjadi histori bagi kami, tempat kami berdoa, tempat kami bergumul, tempat kami menyampaikan apa pergumulan kami masing-masing. Itu juga menjadi orang tua angkat saya. Beliau banyak berjasa kepada saya. Ada juga kakak rohani di sana yang latar belakangnya sama dengan saya. Dia latar belakang dari suku Kedar. Dia kemudian bertobat, menikah, dan dia bertobat. Kemudian dia aktif juga dalam pelayanan sebagai guru sekolah minggu, sebagai aktivis di pemuda. Kemudian kami mulailah saya sendiri mengalami pergumulan. Mengikut Kristus ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Mengikut Kristus pasti ada pikul salib. Penderitaanmu dimulai. Di keluarga saya sendiri, saya dikucilkan, saya dibuang, kakak saya mendapat intimidasi dari keluarga, tetapi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ada pengalaman supranatural lagi yang saya alami. Saya mengalami bagaimana ketika saya dalam posisi tidur, saya tidak mengerti saat itu apa disantet atau apa, datang ular menyerang saya, datang binatang-binatang menyerang saya, harimau di tengah posisi tidur saya. Tetapi ketika saya mengatakan dalam nama Yesus engkau pergi, saat itu mereka pergi. Kemudian saya juga mengalami intimidasi, mimpi-mimpi yang menakutkan. Saya merasa saya dihakimi, saya merasa dihukum sama keluarga dengan akan dibunuh. Kemudian
apa yang saya mimpikan, apa yang saya rasakan saat itu, pengalaman batin yang saya rasakan itu ternyata saya alami di dunia nyata. Suatu saat kakak saya mengatakan, saya akan bawa preman-preman Tanah Abang untuk membunuh kamu. Kalau sampai saya dengar kamu sudah Kristen. Saya takut. Jujur saya takut. Tapi dengan kekuatan doa setiap hari dari saudara seiman kakak rohani saya itu, seiring berjalan waktu saya juga menyelesaikan sekolah Alkitab malam. Selesai saya ikut pelayanan. Kemudian suatu saat apa yang dikatakan kakak saya terjadilah. Kakak saya datang beserta keponakan-keponakan saya dari dia mengatakan dia menggedor pintu dan dia berteriak di rumah tempat saya tinggal dengan saudara angkat saya itu kakak rohani saya disuruh keluar. Saya akhirnya kami berdoa terlebih dahulu. Saya ketakutan Bapak Ibu karena saya tahu kalau dia bilang mati lebih baik mati karena kakak saya punya ilmu hitam. Kakak saya itu berguru dari Banten sampai ke Cirebon, dia berguru. Jadi saya tahu pengalaman rohani yang saya alami ketika saya mengalami serangan ular, serangan harimau, serangan binatang-binatang itu saya tahu itu kiriman dari dia untuk menyerang saya supaya saya kembali. Dan dia datang beserta keponakan saya, keponakan-keponakannya. Buka pintu, gedor, kami buka pintu terus dia bilang, saya mau bicara dengan adik saya. Dia datang dan saya tahu dia bawa senjata. Kemudian dia katakan, saya dengar kamu sudah Kristen. Lebih baik kamu mati daripada kamu hidup mempermalukan saya. Mama kita sudah tidak ada, kamu Kristen, lebih baik kamu mati. Dan dia mengacungkan tangannya Bapak Ibu. Saat itu saya tidak melihat senjata apa yang dia pegang. Tetapi ketika itu dengan keberanian yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus, saya katakan dalam nama Yesus, hai kamu tidak bisa menyentuh tubuhku karena aku adalah milik Kristus. Dan dia terpelanting ke belakang. Terus keponakan saya beserta dengan dia beberapa orang mengatakan, kalau begitu titip salam buat Yesusmu. Saya katakan, salammu akan saya sampaikan. Dan mulai hari itu dia katakan, detik ini juga kamu bukan saudaraku lagi. Kamu sudah saya anggap mati. Mengapa dia lakukan itu? Karena dia malu. Di tengah kami, di ruang tamu itu ada kakak rohani saya, ada saudara saya, ada teman saya yang satu pelayanan dengan saya, satu kamar dengan saya, menyaksikan hal itu. Mereka juga tahu bagaimana saya mengalami serangan-serangan, saya disantet. Ada terjadi di rumah itu terasa. Dia merasakan bahwa ada roh yang bukan dari Tuhan yang datang menyerang. Dan kakak saya berbalik dan mulai hari itu dia berkata, mulai hari ini kamu bukan saudaraku lagi. Mulai hari ini kamu sudah mati. Itu dia katakan. Dan saya berkata, saya menangis. Saudara-saudara saya sedih. Tapi inilah resiko. Resiko yang saya harus terima. Kemudian dengan cara kasar dia tidak berhasil, akhirnya dia mengirim kakak sepupu saya untuk datang dan menginap beberapa hari di rumah. Dan saya tahu dia tidak hanya sekedar datang, dia datang dengan membawa sesuatu. Mengapa saya rasakan seperti itu? Di tengah saya tidur, saya seringkali dibisikin sesuatu di telinga. Saya merasakan kondisi keberadaan mereka tidak membawa saya nyaman. Dan kemudian akhirnya saya memutuskan, setelah saya tinggal bersama kakak rohani saya menyingkir, saya pindah kos di tempat lain. Karena saya tahu akan membahayakan mereka juga. Saya juga takut daripada saya tiba-tiba dia mengirim preman Tanah Abang untuk membunuh saya lebih baik menyingkir, pergi. Saya pindah kos di tempat lain. Saya tetap bekerja, tapi Bapak Ibu di tengah saya bekerja, jujur saja, saya mengalami penderitaan. Karena apa? Saat itu gaji saya tidak seberapa. Saya sebagai staf, saya harus hidup mencukupi hidup saya 1 bulan, bayar kos, kemudian saya harus mandiri. Ketika kakak saya supply, saya hidupnya tenang, saya enak, saya uang
mengalir, saya diberikan uang, hanya uang gaji yang saya terima hanya saya gunakan untuk beli pakaian. Tetapi ketika saya sendiri, saya harus sendiri dan saya dibuang jauh, saya menerima teror berupa telepon, berupa hal-hal lain dari keluarga saya tahu itu. Kemudian saya menyingkir, saya pindah tempat, saya di tempat yang baru. Kembali saya merasakan sendiri, saya sepi, saya sendiri rasanya. Kemudian di samping pengalaman pribadi saya diusir dari keluarga, hampir mati dibunuh kakak saya sendiri, keluarga dari suami saya tidak terima kalau saya berpacaran dengan dia. Dengan alasan saya ini dari Palembang, anak yatim piatu, tidak tahu latar belakangnya, sementara keluarga dia, keluarga dari keturunan raja, keturunan kaya, saya, apalah artinya saya. Dan saya ketika itu ikhlas, saudara-saudaraku. Kalau memang jodoh silakan, kalau tidak ya sudah. Itu sudah keputusan saya, yang paling penting saya bisa mandiri di atas kaki sendiri. Sekalipun hati saya hancur bertahun-tahun. Saudara-saudaraku 7 tahun saya dibuang. Saya terhilang dari keluarga, saya tidak bisa pulang, saya tidak bisa ketemu keluarga. Keluarga tidak ada menjenguk saya sendiri. Saya ngekos dari satu kos ke kos yang lain. Tapi saya bersyukur, di tengah penderitaan yang saya alami, Tuhan selalu baik memakai anak-anak Tuhan menolong saya. Di saat saya sakit, saya terkapar, saya tidak punya uang sama sekali. Tiba-tiba mujizat terjadi, Tuhan kirim orang datang, membawa saya ke dokter, memberi saya uang, dan akhirnya beliau menjadi saudara angkat saya. Akhirnya saya bertambah, memiliki saudara-saudara di dalam Tuhan. Saya di cover, saya ditolong. Tetapi saya tinggal sendiri, kemudian penderitaan selanjutnya bertambah. Suatu saat, setelah sekian tahun, kami berpisah, suami saya kembali ke tempatnya. Saya di Jakarta, kemudian kami menjalin komunikasi hanya melalui surat. Itu pun kalau dibalas ya iya, kalau tidak enggak. Tapi saya tahu, saat itu suami saya kembali karena dijodohkan oleh orang tuanya untuk menikah dengan wanita lain. Saya pasrah. Saya pikir jodoh di tangan Tuhan. Kalau memang jodoh tidak akan lari kemana. Dan yang paling penting saya bisa mandiri untuk saya bangkit dari keterpurukan ini. Kemudian dilanjutkan dengan berikutnya suatu saat di tahun 96. Setelah sekian tahun berpacaran, putus nyambung. Akhirnya tahun 96 saya memutuskan untuk menikah. Sementara saya sudah dibuang sama keluarga. Saya dikatakan dengan segala macam perkataan negatif, banyak hal negatif yang saya terima, tapi saya ikhlas. Itu adalah pikul salib bagi saya terima, karena bagi saya, Yesus adalah Tuhan satu-satunya, dan bagi saya keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Karena apa? Tuhan sudah menyatakan diri. Yang pertama ketika saya menyaksikan Yesus disalib, saya mengalami kepenuhan Roh Kudus. Yang kedua, ketika saya sembahyang tahajud dan istihoroh, saya bertemu muka dengan Tuhan, sehingga saya mantap untuk mengikut Kristus. Yang ketiga, ketika saya mengalami penderitaan yang teramat sangat, Tuhan banyak menolong saya melalui hamba-hamba Tuhan, melalui anak-anak Tuhan yang menjadi saudara di dalam Kristus. Sehingga ketika saya menderita, mereka menolong. Ketika saya mengalami kondisi tidak punya uang, mereka membantu saya. Ini salah satu pengalaman yang luar biasa yang saya alami. Kemudian kami terus melayani di rumah sakit, berdoa untuk orang-orang sakit. Ketika suatu saat di tahun 96, ketika saya harus memutuskan menikah, saya tahu keluarga suami saya tidak setuju. Saya bahkan mendengar menjelang 1 bulan kami menikah. Ketika itu pacar saya menelpon saya jam 12 pagi, tengah malam. Umi, saya berada di jalanan. Sementara Bapak Ibu, saudara-saudara, surat sudah masuk ke gereja. Saya pelayanan aktif di gereja sebagai guru sekolah minggu, aktif juga di pemuda. Dan ketika saya mau menikah, saya juga mengalami bagaimana sulitnya untuk menikah, karena yang pertama, saya adalah yatim piatu. Saya tidak punya saudara.
Kakak saya sudah nggak mengakui lagi saya. Yang kedua, dia mengancam saya lagi. Dia katakan, kalau sampai saya mendengar kamu menikah Kristen, saya akan bawa preman-preman Tanah Abang untuk menghancurkan pernikahanmu. Saya akan acak-acak pernikahanmu sehingga pernikahanmu gagal. Yang kedua, dari pihak suami saya, kakaknya ternyata mengajak dia makan di hotel mewah di Jakarta dan mengatakan lebih baik untuk kami membatalkan pernikahan. Dan ketika suami saya mengatakan saat itu masih pacar saya, dia bilang saya sudah putuskan karena saya sudah mengajukan surat pengajuan ke gereja. Saudara-saudaraku, suami saya juga mengalami pergumulan. Dia dilempar sama pot yang ada bunganya, pot yang ada tanahnya. Dia dipukul, dihajar habis sama kakaknya. Karena kakaknya mengatakan seperti ini, untuk apa kamu menikah dengan orang Palembang itu? Kita tidak tahu dia latar belakangnya seperti apa. Kamu cari wanita yang sukses, cari wanita yang berhasil, cari pengusaha. Jangan hanya seorang karyawan yang seperti dia, masih banyak perempuan lain. Dan ketika itu saya sudah hampir putus asa. Mau menikah pun ternyata banyak pergumulan, uang tidak ada. Saya hanya ketika itu memegang uang 1 juta dan dia hanya memegang juga 1 juta, kami butuh modal banyak untuk menikah. Karena menikah di gereja, kemudian catatan sipil, kemudian ada pesta. Tetapi mujizat kembali saya rasakan. Di saat saya mengalami pergumulan berat, tidak ada dana, Tuhan kirim dana. Melalui orang tua murid yang memberkati saya. Kemudian orang tua murid ini menyumbangkan banyak. Ketika pernikahan itu saya disumbang banyak hal, ada dana, ada pakaian, ada banyak hal yang saya terima dari teman-teman seiman. Saya merasakan pertolongan yang Tuhan luar biasa, tetapi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, saya merasakan kesedihan. Yang pertama, saya ingin menikah saja susah. Udah mau Kristen susah, mau menikah juga susah. Jangankan didorong, jangankan didukung, saya malah akan disuruh putus dan saya sudah pasrah Bapak Ibu. Kalau memang jadi ya sudah, kalau tidak ya tidak apa-apa. Dan suami saya ternyata di tengah dia kondisinya galau, dia katakan, Umi kita tetap menikah. Oke, baik, saya mempersiapkan dan saya bersyukur Bapak Ibu saudara saya punya teman persekutuan yang luar biasa. Mereka mendukung doa. Setiap hari mereka mendukung saya dalam doa. Selama 1 bulan menjelang pernikahan mereka berdoa terus untuk saya, mendukung saya. Karena saya banyak sekali pergumulan yang saya alami. Yang pertama, saya tidak punya dana. Yang kedua, saya tidak punya persiapan sama sekali. Yang ketiga, setelah sekian tahun saya berpacaran, masa saya tidak menikah? Kakak saya sudah mengatakan, kalau saya dengar kamu menikah dengan cara Kristen, pasti kamu akan saya serang dengan preman-preman Tanah Abang. Karena kakak saya bergaul dengan preman-preman Tanah Abang. Dia bekerja di kota, tetapi lingkungan dia, pergaulan dia adalah preman-preman Tanah Abang. Otomatis saya ketakutan. Di satu sisi dari keluarga suami saya tidak setuju, di sisi lain, tapi saya meminta tanda dengan Tuhan. Tuhan, kalau memang dia jodoh saya, Tuhan Yesus berikan saya petunjuk-Mu, agar saya melangkah dengan mantap dan pasti. Dan Tuhan menyatakan dirinya dengan melalui mimpi. Saya kembali diberikan mimpi dengan mendapatkan ayat firman Tuhan yang berbunyi, kalau Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Janji Tuhan ya dan amin. Dan saya singkat, akhirnya saya menikah dengan modal kami sendiri, tapi mujizat yang saya alami ketika itu adalah mujizat pesta Kana. Karena apa? Dengan modal kami seadanya, ketika kami menikah dan kakaknya kembali, saudara-saudaranya mengatakan kepada saya, apa modal kalian menikah? Karena kami menikah di gereja, kemudian kami menyewa hotel, kemudian kami pesta, ada dana yang Tuhan berikan. Ketika pertemuan di hotel itu pada saat setelah kami menikah, setelah kami ditahbiskan oleh pendeta bahwa kami resmi sebagai suami istri, keluarganya kumpul, om tantenya, saudara-saudaranya kumpul, dan ketika itu kakaknya kembali menghina saya di tengah keluarga. Tetapi saya menerima itu dengan lapang dada.
Karena saya merasakan pertolongan Tuhan luar biasa dari teman-teman saya, saudara-saudara saya di dalam Tuhan, dan mereka menjadi teman dan sahabat saudara saya sampai hari ini. Mereka ada yang menjadi hamba Tuhan, ada yang menjadi penginjil, ada yang menjadi pelayan, karyawan, dan lain-lain, tetapi persaudaraan kami sampai hari ini. Saudara-saudaraku, inilah kesaksian saya ketika saya bertobat, ketika saya menerima Tuhan Yesus, dan yang lebih lanjut di saat menikah. Pernikahan kami tidak direstui keluarga, tetapi kami tetap menikah. Mujizat kembali terjadi, kebutuhan biaya gedung, biaya pesta, Tuhan sediakan di luar dugaan kami, pas seperti apa yang kami harapkan. Sehingga dana yang kami butuhkan cukup untuk restoran, untuk salon, untuk hotel di mana kami menginap. Pengalaman yang berikutnya adalah belum sampai selesai di situ, saudara-saudaraku. Ada pengalaman yang kedua yang saya alami. Kami menikah, mengalami pergumulan, tetapi ada pengalaman terakhir yang semakin hari yang membuat saya semakin harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan, harus sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya doakan terus seluruh keluarga saya untuk mereka bertemu Tuhan Yesus secara pribadi, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Di dalam doaku selalu untuk saudara-saudaraku semuanya, agar mereka juga mengenal Tuhan yang benar. Tuhan yang benar hanya ada satu, di dalam nama Tuhan Yesus. Pengalaman yang terakhir yang saya akan ceritakan, Bapak Ibu, saat ini suami saya baru sembuh dari stroke pada tahun 2013. Ada pengalaman supranatural lagi yang saya alami. Saya di tengah ulang tahun saya, suami saya mengalami serangan stroke, pecah pembuluh darah di batang otak. Dia dinyatakan kalau tidak hidup, kalau tidak dilakukan operasi dia akan mati. Tetapi ketika itu ada pengalaman supranatural yang saya alami lagi. Di saat hari pertama dia masuk ruang ICU, saya berada di ruang tunggu, saya menangis di hadapan Tuhan. Tetapi ketika itu saya duduk bersila jam 2 pagi, saya berbicara dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus. Saya katakan, Tuhan, ini ulang tahun saya. Masakah dia ulang tahun saya, suami saya koma, hampir mati, pecah pembuluh darah di batang otak, bahkan kata dokter katakan kesempatan dia hidup sangat sedikit. Ketika itu Tuhan berbicara jelas kepada saya, Umi, pada saat Maria dan Marta berteriak ketika Lazarus mati, aku ada di sana, dan saat ini juga aku ada di sini. Dan pada saat itu saya tiba-tiba berbahasa roh. Saya tidak mengerti bahasa yang saya ucapkan apa, tetapi saya mengerti apa yang saya bicarakan sama Tuhan. Ketika itu saya dibawa oleh 2 malaikat ke ruangan ICU. Di dalam alam supranatural, saya bertemu dengan Tuhan, dan saat itu saya melihat hadapan muka dengan muka. Tuhan Yesus menumpangkan tangan di kepala suami saya. Disaksikan 2 malaikat. Tuhan Yesus sangat luar biasa. Pakaian putih cemerlang, sangat suci. Tuhan Yesus mengatakan, saat itu saya melihat Tuhan Yesus menumpangkan tangan di kepala suami saya, dan saya menyaksikan itu bersama teman-teman para hamba Tuhan. Banyak orang yang mendoakan suami saya di ICU, tetapi ketika itu saya sudah tidak sanggup lagi karena Bapak Ibu, saudara-saudara, saya menunggu suami saya sendiri di sana, tidak ada teman, tidak ada saudara. Saya sendiri, saya berada di ruangan itu. Dan pada malam itu, kembali Tuhan menyatakan dirinya, menyatakan mujizat. Saya sampaikan kepada hamba Tuhan yang melayani, yang berdoa. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan suami saya. Karena Tuhan Yesus menyatakan diri kepada saya. Dan saat itu, saya percaya 100% suami saya akan sembuh. Esok harinya saya dipanggil dokter ahli saraf mengatakan, Ibu Umi, suami Ibu harus dioperasi. Kalau tidak, suami Ibu
Kami tidak tahu nasibnya seperti apa. Saya tanya sama dokter, dokter kalau memang dia operasi, berapa persen pencapaian dokter selama ini? Dokter katakan 50-50. Kemudian saya katakan lagi, ada nggak second opini dokter? Ada. Dilakukan untuk membersihkan darah yang pecah di pembuluh di batang otak itu, dia harus diinfus. Maksudnya apa dokter? Ya, dibor kepalanya Bu, dimasukkan selang di kepala agar darah yang mengumpal itu bisa diambil dan dibersihkan. Saya katakan keberhasilan dokter selama ini berapa persen? 50-50 Bu. Akhirnya saya katakan, ada nggak alternatif yang ketiga? Ada Bu. Alternatif yang ketiga adalah suami ibu kami akan berikan pengobatan secara konservatif, tetapi hanya mukjizat Tuhanlah yang bisa menyembuhkan dia. Saya katakan, dokter saya ambil itu, saya imani itu, suami saya sudah ditemukan Tuhan. Karena saya menyaksikan sendiri, Tuhan menumpangkan tangan di kepalanya. Saya percaya Tuhan Yesus sudah sembuhkan dia. Dokter mengatakan, jadilah sesuai iman ibu. Ya amin, saya katakan. Akhirnya saya ambil keputusan itu. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, suami saya dirawat di ICU selama 10 hari dalam kondisi koma. Saya minta tanda lagi sama Tuhan. Tuhan, kalau memang betul suami saya hidup, hari yang ketiga saya katakan, saya ingin suami saya bisa menjawab ketika saya bertanya. Saya tanya, saya ke ruangan ICU, saya tanya, Pak, saya minta nomor telepon kantormu. Karena di HP-nya saya tidak bisa hubungin ke kantor. Kalau saya harus menghubungin kantornya, saya harus melihat ada passwordnya dia. Sementara saya hanya memberitahukan ke pimpinannya saja. Dan ketika itu suami saya menjawab, menyebutkan angka-angka nomor handphonenya. Saya bilang, thanks God, terima kasih. Tuhan baik, ini tanda Tuhan akan sembuhkan dia. Kemudian besoknya lagi saya ngomong dengan suami saya, Pak bangun, saya ingin kamu ngomong sama saya. Kalau memang Tuhan nyata sembuhkan kamu ngomong terus. Dia kata dengan mulut menyong seperti ini, Ma, Tuhan Yesus katakan aku akan disembuhkan. Aku sudah pergi ke taman di Firdaus, tetapi Tuhan bilang belum waktuku pergi. Tuhan memberikan kesempatan kepadaku kedua kali untuk aku menyaksikan kebaikan Tuhan, sehingga melalui hidupku nama Tuhan ditinggikan. Saya bilang, thank you, terima kasih Tuhan Yesus. Thank you God, thank you, terima kasih Tuhan. Ini mukjizat yang saya alami. Yang berikutnya Bapak Ibu, suami saya berkat pertolongan Tuhan, mukjizat Tuhan setelah 7 tahun. Bulan ini adalah 7 tahun suami saya disembuhkan Tuhan. Walaupun kondisi fisiknya tidak seperti dulu lagi, tapi Tuhan sudah sembuhkan dia, sehingga dia bisa berjalan, bisa beraktivitas untuk dirinya sendiri. Setelah sekian lama dia sakit, lumpuh total, selama 1 tahun tidak sadar diri siapa dirinya. Saya merawat dia dengan penuh kasih sayang. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan, penderitaan ikut Engkau ternyata tidak segampang yang kukira. Orang Kristen yang lain tidak mengalami penderitaan seperti ini. Tetapi ketika aku mengenal Engkau, ketika aku percaya kepadamu, ketika aku mengikut Engkau di dalam Engkau, dan aku sungguh-sungguh melayani Engkau, ternyata cobaan tidak hanya sekedar di sana, tetapi kembali naik level. Seringkali Bapak Ibu Saudara saya menangis. Saya meminta tanda sama Tuhan. Apakah betul suami saya sehat kembali? Apakah betul suami saya hidup kembali? Karena saya lihat saat itu sepertinya tidak ada harapan, tetapi mukjizat Tuhan hari lepas hari terjadi. Dia sembuh bertahap tapi pasti, dan sekarang dia sudah sembuh walaupun dalam kondisi cacat. Tetapi saya harus mengambil alih untuk tanggung jawab kepala rumah tangga di keluarga ini. Anak saya 2, 1 sedang skripsi, 1 lagi di semester 6, dan mohon dukungan dari saudara-saudara, teman-temanku semua yang selalu mendukung kami, teman gereja, teman pelayanan, teman pekerjaan, guru-guru sekolah minggu, semuanya terima kasih untuk dukungan kalian.
Saya bersyukur, berterima kasih saya ditempatkan di sini, di Lipo Cikarang. Di tempat ini bukan kebetulan, tapi karena Tuhan yang menempatkan. Kami percaya Tuhan Yesus yang ajaib akan memakai kami lebih lagi untuk menjadi alat-Mu yang ajaib. Demikian Pak, masih ada kesaksian-kesaksian yang lain, tapi mungkin ini dulu kesaksian saya kiranya menjadi berkat bagi orang lain. Biar nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Ya, terima kasih Ibu Umi, kesaksian yang luar biasa, yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang pada malam hari ini. Amin, Pak. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Amin. Tuhan Yesus selalu nyata. Amin. Sekalipun Betul, berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan, Tuhan Yesus sangat teruji, lebih teruji daripada emas murni. Amin. Amin. Itulah penyertaan Tuhan, karena Dia Tuhan yang setia. Dari ciptaannya, Dia tunjukkan bahwa Dia adalah setia. Dari keberadaan tubuh kita saja, Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan itu setia. Ya. Oke, teman-teman, kita cukupkan sampai di sini dulu. Dan terima kasih buat semua yang sudah bergabung di dalam link ini. Doa kami, Tuhan Yesus, Tuhan Sang Kehidupan, Tuhan sumber segala kebaikan, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, biarlah berkat-Nya bisa turun di dalam setiap teman-teman yang selalu di dalam kebutuhan, ya. Dan doa kami supaya semuanya bisa masuk di dalam rencana dan kehendak Bapa di surga. Amin. Dan juga kami sampaikan yang Anda yang diberkati dengan kesaksian dari Ibu Umi, dan juga yang ingin berpartisipasi mendukung pelayanannya Ibu Umi, silakan di bawah layar YouTube kami sudah cantumkan nomor rekening beliau. Oke teman-teman, sampai berjumpa di program selanjutnya besok pagi, ibadah online jam 10 pagi ya, di channel Submanobulo. Oke, terima kasih Ibu Umi atas kesaksiannya yang luar biasa. Ya. Doa kami buat Ibu tetap semangat dan tetap sungguh-sungguh, dan terus lebih dahsyat lagi mengalami Tuhan, sehingga kita benar-benar dipersiapkan untuk kerajaan yang luar biasa itu. Amin. Oke, buat semuanya terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin. Ya, amin. Tuhan memberkati.